Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my dear students. Today we will continue our lesson, our new topic about procedure text. Nah, jadi kita akan bahas topik baru hari ini. Kalau minggu kemarin, as last week, we have finishly discussed about personal letter. So today we will move on to the new topic about procedure text. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas tentang personal letter ya, sama soal-soal yang berkaitan dengan personal letter juga. Jadi kita hari ini bahas topik baru yaitu procedure text. Nah, dimana kita akan segera memasuki ujian nantinya. Nah, jadi kalian harus fokus sama topik-topiknya gitu. Kalau misalnya topik yang kemarin tentang personal letter semuanya sudah paham, you have understood, you have got all of the material, all of what I have explained before. Nah, jadi if you have anything you can't understand, you can freely ask me through WhatsApp group as usual. Nah, jadi topik kita selanjutnya di pelajaran bahasa Inggris wajib hari ini adalah tentang procedure text. And I'm really sure that this is not the first time you hear about procedure text. Nah, jadi Miss yakin kalian bukan yang pertama kalinya dengar tentang procedure text. Di SMP kalian udah belajar tentang procedure text ya. Sudah belajar semuanya. Dan rata-rata itu tentang how to cook something, how to make something, bagaimana memasak sesuatu, memasak makanan, bagaimana membuat sebuah makanan gitu ya kan. Nah, rata-rata memang procedure text itu ciri khasnya memang seperti itu. Tapi di SMA ini ya, di tingkat senior high school ini, fokus dari genre text procedure text ini adalah tentang teknologi. Nah, kalau yang berkaitan dengan teknologi itu berarti tentang bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Ya, apalagi pada saat zaman sekarang ini, you can't hear my explanation if you don't know any knowledge about technology. Nah, kalian gak akan bisa ikut belajar daring seperti ini, mendengarkan Miss menerangkan seperti ini tanpa kalian tahu tentang teknologi. Nah, jadi ini semua berkaitan dengan teknologi itu, gitu ya. So, get yourself ready. Nah, seperti biasa yang namanya membahas tentang genre text itu tidak boleh lari dari teorinya sendiri. Ya, kita harus bahas dulu apa sih itu definitionnya, pengertiannya, arti dari procedure text itu, maknanya itu apa dari procedure text itu, lalu purpose-nya, tujuannya apa sih procedure text ini, lalu susunan dari teks ini, bagaimana cara mengawali, apa awalnya yang harus ditulis tentang genre text dari procedure text ini, lalu dengan unsur kebahasaannya, mulai dari pilihan bahasa, struktur bahasa Inggrisnya, grammarnya, semuanya terkait di dalam language features ini, atau dalam bahasa Indonesia itu unsur kebahasaannya. Okay, what is the real procedure text? Apa sih sebenarnya procedure text ini? Ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian, bahkan belum masuk pembahasan ini aja kalian udah tahu procedure text, bahas tentang teks yang menjelaskan tentang sesuatu, step-step cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu gitu, pasti dalam pikiran kalian. Nah, you can't deny, kalian gak akan bisa ngindarin, you have to understand this ya. Jadi kalian harus ngerti, you have to understand, you have to listen ya. You have to remember this topic, this explanation. Nah, jadi procedure text itu sendiri ternyata ada 3 definitionnya. Nah, ada 3 ternyata definitionnya, dimana
intinya kalau definition yang pertama itu tentang bagaimana sesuatu itu bekerja. Ya, seperti yang akan kita bahas di topik kali ini. Bagaimana cara menggunakan sesuatu, bagaimana cara menggunakan atau mengikuti instruksi-instruksi yang biasanya misalnya ada di mall-mall atau perpustakaan ya, atau di dalam misalnya ingin menggunakan suatu barang elektronik, di situ pasti ada step-step dalam menggunakannya gitu. Nah, itu sudah terkait dalam procedure text ya, yang bagian definition pertama. Dimana definition yang pertama itu adalah ini, ya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Sesuatu itu pasti berkaitan dengan barang ya, berkaitan dengan things. Dia seperti contohnya ini, sampelnya, how to use the video, how to use the computer atau how to operate the computer, how to use the tape recorder, how to use the photocopier, and etc. Nah, inilah yang akan kita bahas di semester ini dan di tingkat ini. Nah, kalau di semester sebelumnya, di kelas sebelumnya, di tingkat sebelumnya, di grade sebelumnya, kalian fokusnya ke definition yang nomor 2 ini, di mana bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Kalau definition yang kedua, procedure text ini, seperti resep masakan, aturan untuk permainan, gitu-gitu. Yang bagian seperti itu, itulah sudah kalian bahas di tingkat atau grade sebelumnya. Nah, definition yang ketiga, ternyata procedure text ini juga berkaitan dengan seperti tips-tips hidup ya. Tips-tips hidup, misalnya bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana cara sukses paling cepat, bagaimana sukses di usia muda. Nah, itu merupakan teks tersebut mengandung step-steps yang harus diikuti oleh si pembaca gitu. Nah, itu sudah berkaitan dengan si procedure text ini ternyata gitu ya. Gitu dia ya. Nah, because it has such a 3 definitions, jadi karena punya banyak definisi, nah tujuannya juga banyak. Untuk si procedure text ini ditujukan ya, teks yang ditulis dan ditujukan untuk menjelaskan kepada pembaca ya, bagaimana cara membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui urutan-urutan langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, bisa juga untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi kepada pembaca untuk diikuti tentang bagaimana membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Sebenarnya intinya sama-sama untuk menjelaskan kepada pembaca steps atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk membuat, mengoperasikan, menggunakan, melakukan sesuatu. Itu dia intinya. So that's the point. You have to remember that, alright? Oke, pembahasan kita hari ini tidak banyak-banyak ya, such brief explanation, singkat saja, because I have already known that you must be understanding this topic ya, about procedure text especially. Pasti kalian udah paling ngerti tentang teks ini, tentang materi procedure text ini, karena paling banyak dibahas di dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, susunan umum si procedure text ini, ya walaupun kita fokusnya kepada teknologi, penggunaan alat-alat teknologi di topik ini, di kelas ini, nah strukturnya yang digunakan juga masih tetap sama. Ada yang namanya yang pertama goal. Goal ini lihat saja judulnya. Ya, goal ini tujuannya kira-kira di dalam teks ini ingin menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan apa gitu. Nah, biasanya di judulnya itu sudah nampak goalnya. Contohnya misalnya how to operate ATM machine, gimana cara mengoperasikan mesin ATM. Nah,
Lalu yang kedua, material or ingredient. Nah, kalau di grade sebelumnya kalian yang bahas tentang resepi atau resep masakan, material or ingredient ini hal yang wajib. Dimana kalau kalian ingin masak sesuatu pasti harus ada bahan-bahan dan alatnya, ya kan? Nah, kalau membahas tentang prosedur teks yang berkaitan dengan cara membuat makanan. Nah, kalau yang sekarang kita fokuskan adalah cara mengoperasikan atau menggunakan suatu barang teknologi yang berkaitan dengan teknologi, material or ingredient ini adalah optional. Optional di mana bisa ada dan bisa tidak. Kalau di sini bisa aja material yang dibutuhkan adalah ATM card, ya, kartu ATM. Itu saja, that's all. Nah, yang paling banyak di dalam teks yang fokus kepada teknologi ini yaitu cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, itu yang paling banyak adalah steps-nya nanti, dimana bahkan bakal banyak penjelasan untuk langkah-langkah yang untuk menggunakan atau mengoperasikan si barang teknologi ini tadi, gitu dia. Nah, ada yang di bagian ketiga steps, ya, contohnya, first make sure the ATM machine works by checking the monitor is turned on. Nah, yang pertama adalah pastikan kalau mesin ATM-nya itu hidup, ya, dengan melihat lampunya, lampu layar itu menyala, gitu dia. Ini contoh aja. Okay, so the point is kalau di fokus ke yang definition yang pertama tadi, how to operate or how to use, ya kan, itu di material or ingredient-nya itu optional, nggak wajib seperti di definition yang kedua, si prosedur teks itu tadi tentang resepi, cara membuat sesuatu, dimana memang harus ada bahan dan alat, ya kan. So here is the short example of procedure text related to how to use or how to operate technology things, ya. Jadi ini adalah contoh singkat pembahasan kita hari ini. Nah, kita akan bahas strukturnya. Coba perhatikan dari generic structure dari procedure text ini kira-kira apa yang gak ada. Goalsnya itu tujuan dari teks ini atau final tujuan akhir atau goals yang akan dicapai setelah kita mengikuti step ini apa. Nah, itu dia biasanya ada di judul, sudah kelihatan di judul, yaitu how to use an electronic iron. Nah, jadi ketika si pembaca membaca prosedur teks ini, maka dia akan dapat menggunakan setrika, gitu dia, setrikaan, ya kan. Nah, yang pertama, I will not read this procedure text. I will just help you to analyze the direct structure of this text. Jadi Miss nggak akan baca. Jadi kalian usahakan untuk memulai membiasakan mandiri dan mengembangkan jiwa literasi kalian. Dimana zaman sekarang ini dan terjadi kepada kita juga kebanyakan contoh kecilnya aja ketika guru mengumumkan sesuatu kepada siswanya. Nah, siswanya ini bertanya. Nah, pertanyaannya itu jawabannya sudah ada di dalam pengumuman yang diumumkan si guru tadi. Itu contoh kecilnya aja, dimana si siswa tidak ingin mendengarkan atau bahkan membaca dulu apa yang diberikan oleh gurunya, langsung aja caplok tanya gitu, ya kan. Itulah jiwa literasinya kurang. Nah, you have to practice yourself. Jadi kalian harus membiasakan diri kalian sendiri. Dimana itu kalau di dunia perkuliahan kalian harus harus mandiri. Kalian nggak akan ada dibimbing. Kalian akan dibiarkan untuk mencari ilmu sendiri. Nah, so I will just try to practice this kind of life. You will experience then. Jadi kita Miss akan coba pelan-pelan membiasakan diri untuk mandiri, gitu ya. Jangan selalu bergantung kepada apa yang diberikan guru, gitu ya. Nah, jadi generic structure dari teks ini, ya, struktur dari teks ini, yang pertama goals-nya sudah nampak, yaitu bagaimana menggunakan setrika listrik, ya. Nah,
Di sini yang tidak ada yaitu tentang materials or ingredients-nya tadi, yang Miss bilang optional. Nah, di bagian definition yang pertama dari procedural text itu, di mana how to use and how to operate, itu tidak harus ada, Miss bilang kan optional. Nah, di sini tidak ada material atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan setrika listrik. Ya, paling penting adalah, dan yang logically ya, logikanya memang harus bahannya ya, alatnya adalah memang harus punya setrika listrik. Itu make sense, sudah masuk, sudah tanpa diberitahu sudah memang harus ada gitu kan. Nah, dari step-stepsnya juga dia cukup panjang untuk menggunakan barang-barang teknologi ini. Stepsnya juga sudah dijelaskan, berarti di sini hanya ada strukturnya, goals dan stepsnya. Stepsnya ada 7 di sini, hingga continue with another clothes. Jadi lanjutkan ke pakaian yang lain, begitu dia. Nah, so that was such a brief explanation that I hope you understand and get all of what I have explained. Nah, tadi adalah penjelasan yang sangat singkat tentang teori prosedur teks. Kita nggak akan bisa menghindari teori, dan you have to understand and remember that you have to really understand ya. Jadi kalian jangan sepele terhadap yang namanya teori, dan kebanyakan teori itu yang masuk ke dalam ujian-ujian, gitu dia. So that's all for today. I really hope that you get all of what I have explained, all of what you heard ya. Jadi Miss harap kalian ngerti. So still as usual, Miss selalu ingatkan, if you have any you don't understand, kalau ada yang nggak ngerti, if you have any you were confused about this material or about this topic or about what I have spoken, yes, apa yang sudah Miss bicarakan, apa yang sudah Miss jelaskan, please really ask me through WhatsApp group as usual ya. Jadi tolong tanya Miss melalui WhatsApp seperti biasa. So good luck for the post test. Thank you. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.